Selamat datang di Bincang Pancasila, menjelajah gagasan sampai ke tepi, mendobrak ketidaktahuan dan ignoransi. Saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, para dosen muda filsafat. Yang paling ujung adalah Rangga Kalamahaswa, dosen baru di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Risalatul Hukmi yang juga dosen baru di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, dan yang sebelah kanan saya adalah Taufikur Rahman yang juga adalah dosen baru di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan memperbincangkan tentang Pancasila secara umum, dan kita ingin mendengar gagasan mereka, bacaan mereka, dan penilaian mereka mengenai Pancasila sampai detik ini, pada hari-hari ini. Kita mulai dari Hukmi dulu. Apa yang kamu lihat, kamu baca, dan mungkin kamu evaluasi mengenai Pancasila sejauh ini, sebagai narasi akademik maupun sebagai praktek politik? Mungkin yang perlu pertama saya klarifikasi ya, soal pemahaman bagaimana Pancasila itu dipahami oleh orang-orang yang pasca reformasi, karena beda orang-orang yang mengalami sebelum reformasi itu punya kaitan erat dengan Pancasila. Misalnya zaman Orde Baru ada P4 dan macam-macam deh. Karena generasi saya itu nggak mengalami itu, jadi hubungan saya lah khususnya dengan Pancasila nggak seerat orang-orang yang dulu yang mendapatkan P4 misalnya. Oleh karena itu paradigma yang selalu saya pakai ketika untuk melihat Pancasila itu adalah melihatnya sebagai hanya teks historis, bukan teks yang kita harus bahwa itu ada teks yang kita pakai sebagai sebuah satu pedoman kebenaran yang sudah final gitu. Artinya apa? Cara pembacaan Pancasila yang menurut saya lebih baik adalah bagaimana Pancasila itu selalu dipahami dalam konteks masanya gitu. Karena misalnya kita memperdebatkan, yang sering saya temui ya kalau di Twitter misalnya, di sosial media, perdebatan yang selalu muncul adalah penafsiran mana yang paling tepat terhadap Pancasila itu. Soalnya kemarin tuh baru perdebatan soal sila 1, apakah ketuhanan Maha Esa itu artinya memang harus tauhid kayak Islam misalnya. Kalau perdebatan mana yang paling benar soal tafsiran itu menurut saya nggak perlu, karena kita nggak ngomongin agama di sini. Yang kita harus punya mana tafsiran yang lebih mendekati kebenaran, kita nggak perlu itu. Karena Pancasila dibikin itu adalah untuk sebagai bagaimana dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Kalau misalnya kita interpretasikan, meskipun misalnya ya, ada satu interpretasi yang paling benar terhadap sila Pancasila 1 sampai 5 misalnya, bahwa ada memang penafsiran yang paling benar terhadap itu. Memang apa yang kita dapatkan atas penafsiran yang paling benar itu? Kita nggak mendapatkan apa-apa. Karena yang penting adalah bagaimana Pancasila itu punya fungsi terhadap cara kita berbangsa dan bernegara itu. Kalau misalnya penafsiran misalnya itu adalah benar tapi tidak punya fungsi apapun dalam masyarakat, misalnya sila penafsiran terhadap sila 1 itu pada akhirnya mendiskriminasi banyak orang, artinya kan dia nggak berfungsi dengan semestinya untuk nggak sesuai dengan amanat undang-undang bahwa kemerdekaan itu. Oke. Jadi kata kuncinya ini yang saya kira juga mungkin perlu kita eksplor ya. Bacaanmu bahwa tafsir Pancasila beragam dan sebagai sebuah fenomena faktual
ini pernyataan deskriptif. Tetapi apakah juga secara normatif, artinya tadi kalau aku nggak salah kamu membayangkan kita juga nggak perlu mengharapkan atau mengaspirasikan ada tafsir tunggal mengenai Pancasila. Oke. Kita coba telusuri tesis ini karena sebenarnya nanti hubungan antara perilaku dengan ide atau gagasan seperti apa. Ya, kalau misalnya ini dalam masyarakat yang majemuk dan plural dengan beragam tafsir, apakah kemudian fungsi yang kamu sebut pengertian makna dari gagasan hubungannya dengan tindakan perilaku warga negara bisa dijernihkan ya, artinya apa, atau justru ada problem di situ. Kalau mahasiswa tanggapannya apa? Iya, kalau saya mungkin ingin menjawab tadi pertanyaan apa yang tadi diajukan oleh Pak Awe di awal ya. Tadi sangat menarik kan bagaimana saya pribadi membaca Pancasila hari ini. Kalau saya sih lebih sering mendapatkan kesan-kesan atau pengalaman dari generasi, betul yang tadi dikatakan oleh Mas Rizal misalnya, generasi pasca reformasi, ketika isu-isu yang kemudian muncul itu malah isu-isu yang mungkin itu menjadi isu-isu tambahan yang ketika dulu saat perumusan Pancasila itu tidak pernah terpikirkan kan. Misalnya salah satunya misal tentang lingkungan, tentang isu-isu yang terkini, misal tentang climate, tentang digitalisasi dunia yang serba cepat dan sebagainya. Itu kan yang kemudian tidak pernah disinggung. Selama ini ada beberapa orang, mungkin juga satu generasi dengan saya, yang merasa bahwa Pancasila itu sebagaikan nilai yang sangat yang sangat sakral, bahkan untuk mendefinisikan dan menarik ke dalam pembahasan keseharian itu dianggap cukup rumit karena dianggap Pancasila itu sudah final dalam tanda kutip. Padahal ketika kita membaca modul-modul yang disediakan oleh banyak perguruan tinggi atau pengajar Pancasila, mereka selalu menekankan 3 dimensi yang mungkin kita semua sering temui. Pertama, Pancasila itu sebagai ideologi bangsa atau negara, dia selalu punya dimensi realitas yang katanya selalu bersentuhan dengan realitas. Kemudian yang kedua, ya, artikulatornya pertama dosen UI itu tahun 8. Kemudian yang kedua adalah dimensi idealitas. Dia punya gagasan idealitas universal di mana ya di mana-mana ada permasalahan, contoh permasalahan kemanusiaan, sila 2. Di Indonesia ada, di Amerika ada, di Afrika ada, di Eropa ada, di mana-mana itu menjadi gagasan yang ideal. Kemudian yang kedua ini yang menurut saya menarik dan perlu untuk diperbincangkan lebih lanjut dalam bincang-bincang Pancasila selanjutnya. Misalnya dimensi terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Katanya ini adalah dimensi yang paling erat kaitannya dengan bahwa Pancasila itu harus dibawa sesuai dengan semangat zamannya, sesuai dengan konteksnya, dan bagaimana penafsiran atas zamannya membaca Pancasila yang kemudian ditafsirkan lagi secara lebih kompleks dalam buku-buku atau modul-modul. Mereka menyebutnya adalah, klaimnya adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ya. Nah, ketika konsep itu saya sendiri memandangnya apakah tidak terlalu normatif dalam dan abstrakatnya, karena kemudian bisa menjelaskan semua hal ya dengan tetapi mungkin kemudian detail atau problematik nyata dari isu yang kita hadapi nggak tertangani kalau kita bicara pada level abstraksi yang mungkin teori yang dalam kategori tertentu mungkin bisa menjelaskan semua hal ya artinya. Tetapi ini tadi kembali isunya, jadi seperti paradok demokrasi, Pancasila namanya juga menghadapi paradok. Paradoknya adalah demokrasi itu kan anggapannya individu atau kelompok memiliki komitmen pada nilai tertentu yang dia sangat pegang erat ya. Kalau kita lahir misalnya dari keluarga Islam, kita committed pada nilai-nilai Islam. Yang non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang non-agama termasuk agama-agama tradisional,
committed pada nilainya, entah itu keagamaan atau religius. Jadi memiliki komitmen yang sangat mendalam pada nilai itu, dan demokrasi menjustifikasi ini. Tetapi seperti hanya Pancasila, ide kita adalah agar masyarakat yang majemuk dan plural ini bisa dikelola dalam persatuan, ya, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi paradoksnya di sini, ya, artinya istilah fleksibilitas dan open itu. Ya, istilah tridimensi ideologi tadi sebenarnya harus masuk pada pemahaman the working of politics, ya. Bagaimana individu dan grup bekerja termasuk. Nah, ini yang nanti juga termasuk isu-isu lain tadi yang disebut lingkungan, pengetahuan, ya, struktur masyarakat dan sebagainya. Kalau Taufik melihatnya gimana? Ya, saya mungkin pengen tertarik untuk melanjutkan tadi kegelisahan Mas Rizal soal tendensi untuk menciptakan tafsir tunggal atas Pancasila. Dan nanti mungkin bisa fleksibilitas itu loh, Mas. Ya. Kita diskusikan sebenarnya, misalnya apakah dan sejauh mana misalnya kalau negara memiliki satu agen, ya, seperti di masa lalu BP7 atau sekarang BPIP, ya, yang kemudian menjalankan fungsi sebagai tafsir atas nama negara. Apakah ini justified dari segi demokrasi dan dari segi Pancasila sendiri, misalnya gitu? Saya cukup setuju dengan kegelisahan Mas Rizal bahwa kita mesti mulai men-challenge tendensi untuk membuat tafsir tunggal atas Pancasila. Cuman saya pikir tetap perlu ada kerangka sejauh mana sebuah tafsir itu valid. Karena kalau misalnya kita menolak tafsir tunggal tapi kerangkanya itu dihancurkan, ya kita hanya akan kuat-kuatan kekuasaan aja. Jadi yang berkuasa itu yang akan menjadi hegemoni. Nah, apa tawaran yang sempat saya pikirkan itu adalah bagaimana kita menghindari tafsir tunggal, tafsir yang beku, tapi juga kita masih dalam kerangka tertentu. Artinya bukan mana yang punya kuasa itu yang hegemonik, enggak. Nah, yang sempat saya terpikirkan itu adalah model tafsir instrumentalis. Dan ini saya pikir juga cukup punya dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah pembukaan undang-undang 45. Jadi kalau kita lihat itu pembukaan undang-undang di paragraf keempat itu jelas sekali memposisikan Pancasila secara instrumentalis. Jadi itu kan untuk mewujudkan masyarakat yang bla bla bla, maka dibentuk negara dengan dasar sila-sila Pancasila itu. Jadi sebenarnya Pancasila itu dalam redaksi itu diposisikan sebagai alat, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan mengajukan tafsir instrumentalis, saya pikir kita akan cukup leluasa karena sebagaimana alat, dia harus terus-menerus selalu diperbaiki, disesuaikan dengan kalau dia aus, ya kita bisa reparasi alat itu, gitu kan. Tapi pengertian tafsir instrumentalis mungkin coba kita lihat lagi, ya, apakah penggunaan ini tepat? Karena yang dimaksud dalam pembukaan itu kan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau bahasa Soekarno mungkin menyebut sebagai meja statis, di samping sebagai laser dinamis, sebagai bintang penuntun, ya. Nah, jadi kalau instrumentalis itu artinya, atau bahkan kamu menyebutnya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuannya apa? Yang artinya kalau menjadi dasar, menjadi fondasi, kan sebenarnya ada hal-hal yang nggak boleh berubah. Kesepakatan yang kita harus pegang, dan ini memang betul perlu proses belajar, ya, mengenai misalnya prinsip-prinsip tentang sebenarnya apa hubungan agama dan negara, atau bagaimana sekelompok orang yang percaya pada agama tertentu berhubungan dengan kelompok orang lain yang mempercayai agama tertentu atau memeluk agama tertentu. Bagaimana relasi
itu lalu membutuhkan prinsip, right? Nah, ketika prinsip ini kita pegang dan kita berharap misalnya belajar Pancasila adalah mengenali prinsip-prinsip ini, lalu pada titik tertentu negara kita harus sepakat bahwa ada prinsip yang nggak bisa diubah. Masuk akal misalnya, ya. Jadi yang dimaksud instrumentalis, apakah mencapai tujuan apa yang dimaksud di sini? Kalau misalnya kita kembali ke UUD itu kan beberapa yang disebutkan secara eksplisit itu kan ya kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebenarnya itu saya pikir itu tujuan yang eksplisit disebutkan ya. Itu satu cara yang sempat saya terpikirkan, itu satu cara memosisikan Pancasila. Tapi tafsir instrumentalis itu juga bisa kita pakai untuk melihat hubungan sila-sila dalam Pancasila itu. Ini pernah saya tulis di Jakarta Post mungkin setahun yang lalu ya kalau nggak salah. Ya secara intinya ini cukup berbeda dengan tafsir yang selama ini cukup hegemonik dalam diskursus filsafat Pancasila yang diajukan oleh Prof. Noto Nagoro, guru kita semua. Di situ kalau Prof. Noto Nagoro itu kan mengajukan relasi antar sila itu seperti piramida terbalik gitu ya. Sila pertama itu membawahi atau menaungi sila-sila yang berikutnya. Dan maknanya positif ya, artinya kalau Noto Nagoro kan sila pertama mengkualifikasi, memberi persyaratan pada sila kedua, atau artinya sila pertama hanya bermakna kalau konten dari sila pertama itu juga dikaitkan dengan kemungkinan konten isi prinsip ya dari sila kedua, lalu sila kedua juga dikaitkan dengan sila ketiga dan selanjutnya. Interpretasi lain yang sebaliknya yang kita temui di sejumlah pemikir termasuk teman kita dari Visipol atau dari beberapa yang lain ya, itu sila pertama dinegasikan oleh sila kedua dinegasikan oleh sila ketiga dinegasikan oleh sila keempat dinegasikan oleh sila kelima dinegasikan oleh sila pertama dan seterusnya. Jadi lalu tapi menurutku ini bacaan yang kelihatannya secara intelektual genit gitu, jadi enggak karena realitas mungkin enggak cara kita kadang-kadang membangun teori kan berdasarkan pikiran-pikiran semacam itu. Tapi perlukah kita sebenarnya pendekatan baru dari semua cara pandang ini atau? Ya, saya sempat karena seolah-olah kan seperti juga yang terjadi selama ini. Sila-sila Pancasila itu dipretel-preteli atau kalau bahasa Pak Umar Khayyam dulu dia itu sering bergurau, jadi sila-sila itu istilahnya dimutilasi. Ya, jadi diturunkan dalam misalnya bentuk butir-butir itu di digging gitu. Yang itu agak aneh kan, karena misalnya kalau kita bayangkan ya, kita tujuan awal membentuk negara bangsa nation state modern itu kan sebenarnya bagaimana menata atau mengatur dan mengorganisasi ya cara hidup bersama di antara orang-orang yang berbeda. Nah, konsep negara bangsa itu organisasi paling modern. Nah, dasar negara artinya ada seperangkat nilai ya, termasuk salah satunya Pancasila yang punya nilai historik. Tetapi juga dalam pembukaan kita kan misalnya ada istilah merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di alinea kedua yang itu juga nilai. Dan beragam nilai lain ya yang juga artinya membaca Pancasila barangkali juga harus dikaitkan dengan banyak sekali virtus atau nilai-nilai keutamaan dalam standar Nikomachean etik Aristotelian yang kita kenali. Tapi bagaimana nilai etik dan moral ini bekerja. Tapi juga menurut saya sebenarnya problemnya apakah pada moral atau sebenarnya pada epistemik.
ya epistemologi, cara untuk tahu dan mengerti dan menerjemahkan nilai-nilai itu, termasuk hubungannya dengan realitas, bagaimana realitas bekerja. Iya, menarik sih. Kalau saya masih punya pertanyaan yang tadi, yang awal tadi dulu Pak, seolah-olah ketika kita membaca dengan 3 dimensi tadi itu kan, yang realitas, idealitas dan fleksibilitas, seolah-olah itu antara yang nyata dan menjadi perangkat nilai itu selalu ada gap, sehingga seolah-olah dimensi ketiga itu, dimensi fleksibilitas itu adalah dimensi yang negosiasi gitu, siapa yang selalu menegosiasi antara gap-gap itu. Nah pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa memastikan bahwa negosiasi antar kedua yang selalu mungkin punya semacam, kan setiap hari isu-isu kan pasti selalu akan tambah. Misal kita ngomongin banyak isu lah, isu-isu gender, isu-isu tentang isu-isu tentang gender, tentang lingkungan, tentang cara kita memahami Tuhan dan lain sebagainya. Apalagi kan macam-macam ya, termasuk orang-orang yang mungkin saja mereka punya kepercayaan yang berbeda, yang dia tidak dilingkupi oleh kepercayaan yang diakui secara official misalnya. Itu kan akan jadi masalah-masalah baru. Nah, sehingga kalau dalam pembacaan saya, ketika saya mencoba membaca, ada beberapa modul-modul Pancasila yang itu menjadi acuan, itu selalu berbicara seperti itu. Jadi, tapi kemudian nggak tahu setelah itu apa. Oke, saya tahu bahwa Pancasila punya dimensi fleksibilitas, tapi sejauh mana dia lentur dan sejauh mana dia dinamis, menurut saya itu yang perlu untuk kemudian dibahas lagi. Ya sama, kurang lebih kan sama, apakah itu akan dijadikan instrumen atau itu harus dijadikan multiple interpretation atau interpretasi yang banyak atau seperti apa. Karena lagi-lagi Pancasila itu kan ketika baca lagi di modul-modul itu kan ada banyak atau the way of thinking lah, the way of life lah, the way of system of value. Jadi semua hal itu seolah-olah ingin kemudian dirangkum dan kemudian ingin dirangkul secara sekaligus gitu kan. Tapi kan pertanyaannya, ketika kita membaca Pancasila kadang-kadang itu ada banyak konsep yang overlapping itu loh Pak. Nah ketika overlapping yang banyak itu, sampai sejauh mana sih batasan kita boleh membicarakan Pancasila? Katanya ketika kita terlalu, mohon maaf, offset itu akan menimbulkan huru-hara atau apa. Mungkin enggak, tapi misalnya ya ini hal-hal yang kita maksud prinsipal itu, misalnya ketika kita harus menafsirkan, kemudian juga perlu proses belajar. Betul. Antara lain misalnya kalau memahami nasionalisme Indonesia itu apa, misalnya spirit dari sejarah Pancasila secara umum ya, itu para founding fathers kita mengatakan bangsa Indonesia itu setara dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak menempatkan diri misalnya superior atau inferior. Ya, itu yang kita baca. Mungkin perlu detail bacaan sejarah yang menjustifikasi pengertian ini atau ya. Tetapi ada misalnya dari pidato-pidato Soekarno yang menentang chauvinisme Jerman. Ya, artinya karena pandangan nasionalisme Jerman yang menganggap misalnya ras Arya sebagai lebih unggul dan dominan, yang juga nanti mengapa Pancasila menentang rasisme ya, menentang ide-ide itu yang kita maksud prinsip ya, prinsipal. Tapi dalam kenyataannya kan memang di Indonesia ada orang-orang rasis. Banyak Pak. Ya, ada orang-orang yang nggak artinya mungkin menganggap hal yang sebenarnya prinsip ini bisa dilanggar atau ya seperti nanti prinsip lain ya, seperti prinsip hubungan agama dan negara yang mungkin kalau kita baca dari spirit para founding fathers kita adalah bicara tentang freedom of conscience dan freedom of religion. Dan ini pengertian fundamental juga dalam konteks hukum. Nanti juga pengertian keadilan sosial kita yang prinsipal itu apa ya, pengertian demokrasi kita dan sebagainya yang terkait sebenarnya dengan keseluruhan hajat hidup kita sebagai negara bangsa, yang berhubungan nanti juga negara bangsa yang lain termasuk dengan semesta di lingkungan kita. Exactly, right? Kalau Pancasila ingin menjadi relevan dan kuat, menurutku harus menangani pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kira-kira pendapatmu gimana?
nyambung ke Taufik tadi ya soal tafsir Pendapat Taufik. Pendapat Taufik yang soal tafsir instrumentalis tadi. Kayaknya kita punya satu pandangan yang sama soal itu. Nah tadi pakai instrumentalis, kalau yang saya maksud fungsi tadi itu sebenarnya juga itu sebenarnya. Tapi kayaknya lebih tepat instrumentalis kalau dalam kerangka tafsir itu ya daripada fungsionalis. Tapi intinya sama sebenarnya yang dibicarakan sama Taufik tadi, bahwa kekhawatiran Mas Rangga tadi soal sefleksibel apa kita bisa menafsirkan Pancasila misalnya, ya sefleksibel bahwa itu sesuai dengan instrumen yang tadi, bahwa Pancasila itu dibuat itu untuk apa sebenarnya sih? Nggak mungkin kan dibuat untuk misalnya karena ini konteksnya adalah negara, dan waktu itu dibuat Pancasila itu adalah setelah kemerdekaan ya. Artinya apa? Ya, artinya ya Pancasila itu sebagai modal kemerdekaan bangsa kan. Jadi menurut saya poin yang penting dimaksud modal kemerdekaan itu apa ya? Atau tadi yang the original intention of Pancasila itu apa kalau bacaanmu? Ya, kalau saya memandangnya sebagai karena itu dibuat tepat setelah memutuskan untuk merdeka ya. Artinya kan metode yang tepat kira-kira apa? Apakah kita bisa misalnya membatasi untuk menjawab pertanyaan itu ya? Kalau misalnya kita ingin tahu saja sebenarnya apa niat asli dari Pancasila itu ya? Mengapa Pancasila diperkenalkan in the first place? Itu kira-kira metodenya, apakah kita bisa fokus pada satu momen sejarah 1 Juni saja lalu menganalisis konteks yang berkembang di situ, atau perlu analisis diperluas sebelum 45 bahkan dan kemudian sesudahnya? Kalau bacaanmu gimana? Kalau pembacaan saya soal analisis ini tujuan kita kalau ingin mengenali original intention tadi ya, sebenarnya apa? Karena misalnya mungkin sebagian kita punya jawaban tentang itu, bahwa original intention dari Pancasila itu adalah untuk mempersatukan keragaman misalnya. Jadi sebagai ideologi persatuan. Yang intinya waktu itu karena perdebatan ya tentang apa dasar negara itu, ini pertanyaan yang memang agak lumayan odd juga ya, odd dalam pengertian unik secara intelektual gitu. Tapi itu kan di forum politik. Jadi mengapa pertanyaannya harus tentang apa dasar dari negara yang mau kita bentuk? Pak Rajiman Bediodiningrat di dalam sidang BPUPK itu ya. Jadi lalu para anggota sidang yang lain menyajikan proposal, misalnya kalau saya Supomo, belajar Islam misalnya, ya menurutku Islam seharusnya jadi dasar negara, right? Kan legit. Tapi kemudian Soekarno mengajukan proposal Pancasila. Jadi lalu kita bisa nggak membaca original intention dari peristiwa unik pada momen yang terbatas itu, atau kalau saya original intention itu sendiri sebenarnya nggak begitu penting ya, siapa atau apa, atau kalau saya membacanya karena pembacaan monumentalis ya. Pembacaan monumentalis itu adalah mengaitkan suatu teks itu terhadap monumen historis pada saat itu. Di munculnya Pancasila itu monumentalisnya apa? Ya kemerdekaan, bukan sesuatu yang lain. Artinya apa, Pancasila harus kita selalu kaitkan dengan spirit kemerdekaan itu sejak awal. Enggak, ini dua hal yang berbeda. Misalnya dimaksud mencoba memahami original intention mungkin menarik juga ya Pak, penting karena apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Pancasila. Walaupun mungkin kemudian kalau kamu mengatakan poinnya bukan itu, artinya original intention kemudian bisa bergeser atau diterima berbeda intensinya oleh generasi baru, misalnya yang hidup di abad 21 sekarang ini misalnya, atau oleh
takutnya gini kalau saya melihatnya, kenapa original intention itu nggak sepenting itu untuk dicari. Menurut saya karena takutnya gini, original intention itu biasanya selalu berkaitan pada siapa yang mengusulkan itu. Jadi nanti pada akhirnya itu akan terjebak pada figur-figur tertentu, bahwa apa sih yang dimaksud oleh Soekarno, apa sih yang dimaksud oleh si ini gitu. Itu bahaya menurut saya. Nanti bakal ada muncul banyak orang yang mengaku saya yang mewakili Soekarno untuk menafsirkan, menjaga ruh dari Pancasila sebagai Soekarnois atau macam-macam ya. Menurut saya itu bahaya karena itu kayak semacam esensialis, pendekatan esensialis ya terhadap Pancasila, bahwa ada satu interpretasi yang paling sempurna, yaitu adalah yang mendekati original intentionnya. Tapi untuk mendekati itu, bahwa intention tadi memang cukup penting untuk mengarahkan kemana arah teksnya, bukan original intention seseorang jatuhnya, tapi original intention dari monumen itu, momen dari lahirnya itu. Ya kemerdekaan juga, menurut saya kemerdekaan itu sudah cukup untuk menjadi original intention. Artinya apa? Kita menafsirkan semua sila nanti adalah basisnya kemerdekaan. Apakah itu akan mencederai kemerdekaan yang kita bangun selama ini? Misalnya kita menafsirkan Pancasila untuk misalnya keadilan sosial kita pahami ternyata dengan cara yang salah, yang itu mendiskriminasi orang banyak misalnya kita memahami sila ke-1 dengan cara yang eksklusif misalnya, terus kita mendiskriminasi orang-orang indigenous people dan macam-macam. Ya artinya itu mencederai kemerdekaan, udah cukup sesederhana itu menurut saya. Cuma ya yang paling kompleks, yang kompleks mungkin adalah praktiknya nanti, bagaimana itu memastikan bahwa itu tidak mencederai kemerdekaan itu. Nah, kalau dalam studi filsafat kan kita memang mengenali eksperimen dan usaha-usaha sebenarnya dari segi teori mencari namanya core values dari misalnya setiap bangsa atau komunitas, termasuk dari doktrin ya. Nah, yang sebenarnya original intention mungkin benar memiliki segi kelemahan dari segi misalnya kecenderungan untuk mengkultuskan pikiran atau pandangan tokoh ya, dan itu memang bisa problematik karena kemudian realitas boleh jadi bergerak atau berbeda dari pemahaman si tokoh ya, atau cara orang membaca si tokoh itu. Dan karena itu resiko dari pengertiannya kita bisa nangkap. Hanya ini ketika juga misalnya Pancasila dicoba ditafsirkan lebih mendalam. Kalau nggak salah pengertian yang kamu pakai dan aku setuju, saya kira aku nggak tahu Taufik sama Rangga seperti apa pikirannya, tapi kemerdekaan atau freedom, liberties itu nilai yang fundamental juga yang kita kenali. Jadi nothing wrong with this. Artinya ini bagian ternyata dari nilai kita. Dan Pancasila artinya core values Pancasila boleh jadi freedom, liberties itu ya, kebebasan bukan hanya sebagai kolektivitas, bebas dari penindasan, tapi juga para individu, warga negara itu juga harus bebas. Nah, tetapi juga saya kira yang juga kita sering lakukan dalam kajian-kajian teori filsafat ya, di samping kebebasan ada nilai kesetaraan, karena misalnya para founding fathers kita menyebut tujuan membentuk negara adalah satu untuk semua, semua untuk semua, dan semua untuk satu misalnya. Yang spiritnya sebenarnya membentuk negara bangsa dulu, kita itu ya bareng-bareng ya, istilah Pak Karno nanti ngomongin esensinya adalah gotong royong, tapi di underlying theory adalah semua orang harus sama dan setara, bukan hanya di mata Tuhan tapi juga nanti di mata hukum, cara kita memperlakukan orang satu sama lain. Nah, problemnya adalah ini dalam teori politik, kesetaraan dan kebebasan ini kan trade off-nya itu juga ada. Jadi
menerjemahkannya tidak mudah ya. Nah, tapi kemudian ini ya, mungkin ini isu yang agak berbeda. Jadi tadi kembali ke original intention, memahami maksud awal dari Pancasila itu apa. Tapi kemudian menerjemahkan nilai-nilai ya, dan menangkap atau mengeksplorasi core principle atau prinsip yang paling mendasar dari keseluruhan nilai. Misalnya apakah itu agenda intelektual yang penting atau enggak atau iya, saya tidak begitu nangkep ya apa dengan konsep original intention itu. Tapi saya kira setuju dengan Rizal kalau misalnya konsep original intention itu terindividualisasi, artinya dia diatribusikan kepada individu. Tapi kalau itu teratribusikan kepada zaman, kepada society gitu, kepada masyarakat, semangat zaman yang ada pada masyarakat waktu itu, saya pikir itu masih cukup bisa diterima konsep bagaimana mencari konsep original intention dari Pancasila. Dan untuk itu saya pikir apa sih yang kalau kita memahami lahirnya Pancasila, dia respon terhadap apa sebenarnya? Kalau kita melihat original intention itu dalam konteks yang lebih besar, bukan pada individu. Ya dia respon terhadap bagaimana kita membangun negara. Membangun negara ya butuh kerjasama banyak pihak, tidak hanya satu pihak. Dan Pancasila yang diharapkan akan menjadi semacam kontrak politik antar elemen bangsa untuk membangun negara itu. Nah, tapi juga penggunaan istilah kontrak ini kalau filsafat memang agak debatable itu, Pak. Ya, karena saya apakah punya kontrak? Saya lahirkan setelah misalnya. Exactly, dan salah satu mungkin ya kelemahan dari kontrak itu adalah kerjasama atau arrangement yang sebenarnya tidak terlalu stabil karena kontrak mengandaikan modus vivendi. Jadi modus vivendi itu ibaratnya orang dua kelompok, misalnya dua pasukan sepakat untuk gencatan senjata sejenak ya. Tapi nanti kalau lawan lengah atau dia lemah, dia akan kami libas atau kita hancurkan, dan artinya lalu ini menjadi sesuatu yang sangat tidak stabil. Dan harapannya kalau kita ngomongin Pancasila seperti juga saya justru setuju dengan itu, Pak. Jadi Pancasila tidak boleh stabil justru bagi saya. Tapi secara filsafat menurut saya harus stabil, dan artinya gini, seperti yang dilakukan oleh liberalisme ya, Rawlsian liberalisme itu, mengapa liberalisme kemudian dianggap harus kuat sebagai kesepakatan misalnya, itu basis justifikasinya bukan kontrak ya, tapi Rawls mengatakan overlapping konsensus ya. Karena seperti yang kamu bilang, kalau kontrak misalnya ngomongin kontrak bahkan yang kontrak hipotetis lah, atau kalau kontrak asli jelas nggak ada. Kontrak asli itu yang terlibat kontrak adalah orang-orang yang memang hadir pada masanya. Tapi generasi 21 sekarang yang hidup di abad sekarang, mengapa saya harus menerima mungkin perjanjian yang saya nggak pernah ikut terlibat, ya kan? Misalnya saya koreksi, yang lebih tepat sebenarnya bukan kontrak kali ya, konsensus politik. Ya, kalau kita kembali lagi original intention Pancasila itu ya konsensus politik, dan konsensus itu tidak boleh distabilkan, harus terus-menerus diuji. Apakah konsensus ini masih worth it untuk dipertahankan atau enggak? Apakah ada kita kemungkinan untuk terus memperbaiki konsensus ini gitu? Disensus. Ya. Ya, tapi permasalahannya kemudian kan ketika kita berbicara soal Pancasila dan nilai-nilai yang menyertainya atau implikasinya, selalu pembahasan itu selain tadi soal intensi original ya, asal muasalnya, tapi ketika kita membaca Pancasila hari ini itu selalu dikaitkan dengan dua poin menurut saya, Pak. Pertama adalah bagaimana Pancasila itu diglorifikasi, dia diglorifikasi misal ke depan dalam kerangka Indonesia Emas 2045, generasi ke depan akan generasi yang punya model Pancasilais yang begini begitu. Oke, itu baik. Kemudian yang kedua adalah
mungkin ada permasalahan berikutnya selain glorifikasi adalah romantisasi tadi. Saya tadi cepat-cepat sepakat bagaimana kita menghilangkan Pancasila itu bukan sebagai sebuah figur gitu. Kadang ketika kita melihat Pancasila atau beberapa orang mungkin sepakat bahwa orang ini yang menciptakan, dia adalah kreator, meskipun di beberapa pidato Soekarno atau di tulisannya kan beliau mengklaim bahwa saya itu tidak menciptakan, saya hanya mengumpulkan gitu kan. Bahasa politisnya saya hanya mengumpulkan nilai-nilai spirit luhur yang ada di Indonesia dan saya kumpulkan jadi satu. Dan kebetulan saja saat itu menggali istilah Soekarno ya menggali mengumpul menggali dari tanah Indonesia dan kemudian dikembalikan, sehingga kan dia juga menurut saya membacanya kenapa kemudian kita tidak boleh figuratif atau meromantisasi penokohan, karena toh juga usulan Soekarno kan tidak diterima semua. Misalnya ketuhanan yang berkebudayaan itu kan tidak diterima, dan kemudian tapi kan spiritnya di sana. Misalnya kalau ngomongin ketuhanan, yang dimaksud ketuhanan berkebudayaan adalah misalnya kamu boleh menjadi orang Islam tapi hormati ya agama lain yang berbeda dari kamu, ya keyakinan mereka dan hak mereka untuk beribadah misalnya gitu. Jadi do it in civil manner intinya ya. Jadi beragama secara berkebudayaan itu artinya ngomongin tentang civility menurut saya, bukan kemudian ngomongin tentang budaya agama budaya ya, tetapi semata-mata tapi berarti sebagai manner Pak. Ya, yang menurut saya itu antisipasi pada gagasan kunci tentang freedom of conscience dan freedom of religion sebagai prinsip internasional juga. Artinya di Indonesia tidak akan pernah ada sejarah ya, kalau kita tetap berdasar Pancasila, orang yang berpindah agama akan dihukum mati misalnya, dianggap murtad karena kita bukan negara Islam ya, misalnya ya, tidak boleh dan tidak akan pernah ada hukum semacam itu. Kira-kira setuju atau enggak atau? Ya, dalam konteks itu setuju. Oke. Tapi tapinya itu loh Pak. Oke. Yang selalu menjadi pertanyaan saya sih malah ini, kenapa kok harus ada itu? Sejak awal. Sebutkan secara eksplisit. Itu ada apa? Itu ada. Kenapa sejak awal harus diusulkan ada ketuhanan yang Maha Esa gitu? Karena untuk apa? Kalau misalnya tesisnya tadi, karena kita bukan negara Islam tadi ya, maka kita nggak pakai hukum Islam itu. Bukan negara agama ya, ya misalnya gitu ya, pada satu agama tertentu. Ya, kenapa in the first place kok muncul gagasan tentang ketuhanan itu? Apakah padahal kalau kita nggak pakai gagasan soal ketuhanan di sila pertama itu juga semua orang itu sudah dijamin, seharusnya ya sudah dijamin oleh sila yang lain, misalnya kemanusiaan atau keadilan sosial atau ya misalnya demokrasi di sila keempat ya. Apa yang urgensi dari sila pertama itu apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau bacaanmu apa? Kalau menurut sejarah saya kira penjelasannya cukup jelas. Asumsi kenapa kemudian ada itu, pertama kalau secara prinsipal saat perumusan hampir semua tokoh mengajukan nilai itu pertama ya. Terus yang kedua ya tadi kayak menggali nilai-nilai, kan ada satu kepercayaan bahwa sebelum kemerdekaan masyarakat Indonesia itu punya keragaman nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas pada saat itu, sehingga kemudian itu dimasukkan dalam kategorisasi. Tapi nggak tahu jawaban ini tepat atau tidak, tapi saya ingin tanya ke Pak Awe mungkin, apakah model-model ideologi di seluruh dunia itu pasti melibatkan dimensi religiusitas itu atau tidak, ataukah ada ideologi yang memang tidak menyebutkan itu, atau hanya Indonesia yang spesial kemudian menyebutkan sila yang pertama tadi? Enggak, kalau bacaan saya kan sebenarnya gini, jadi tesis utama Pancasila itu adalah bahwa kesepakatan konsensus atau persetujuan, misalnya apakah kita setuju untuk membentuk negara bangsa baru, nation state baru, ya, berdasarkan apa, itu dicapai melalui kesepakatan nilai-nilai, shared values. Dan yang mungkin kita warisi sekarang, termasuk dengan segala problematiknya, itu adalah kemudian Bung Karno idenya itu
memberi jawaban terhadap share values itu. Yang sejarahnya ternyata semua usulan Bung Karno itu diterima dengan tepuk tangan sangat meriah. Tidak ada orang yang menolak, tidak ada orang yang tidak setuju. Tapi dengan revisi kan Pak? Enggak, tapi kan Bung Karno sendiri mengatakan bukan tentang rumusan kata-katanya, tapi spiritnya, prinsip, values-nya itu loh. Kalau misalnya memahami ketuhanan, itu prinsipnya apa sih gitu ya, gitu. Dan mengapa kemudian 7 kata di dalam pembukaan yang hasil dari sidang 22 Juni itu ya oleh kelompok 9 ya, panitia 9 itu kemudian dihapus. Itu karena saya kira Pak Bung Hatta yang waktu itu merumuskan dan bertanggung jawab dalam hal ini. Betul. Termasuk tokoh-tokoh Islam yang lain itu menyadari bahwa ini mungkin problematik ya, dan saya kira konsensus yang kita terima kan ya kalau pakai kerangka Pak Awi tadi bahwa kita mekanisme membangun negara harus mencari shared values dari semua kelompok, dan kalau kita pakai kerangka itu justru menunjukkan ada problem dasar dalam perumusan sila-sila Pancasila. Kenapa kemudian tadi pertanyaannya Rizal muncul, kenapa muncul sila pertama? Jawabannya mungkin salah satu hipotesis yang dapat kita ajukan itu karena bias kelompok. Orang yang hadir dan punya kekuatan secara politik waktu itu ya kelompok-kelompok beragama, utamanya kelompok Muslim. Dan mereka tidak merepresentasikan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia yang juga punya kan kemudian mereka juga punya jawaban. Kenapa jawabannya? Karena yang bisa terkumpul saat itu ya hanya itu gitu kan. Kemudian kondisi yang dalam tanda kutip itu kan bisa dijustifikasi dengan kondisi darurat tadi toh Pak. Ya udah, hanya orang segini, kita harus buru-buru sesegera mungkin bikin value. Itulah kenapa kita tidak bisa menstabilkan Pancasila karena dia lahir dalam kondisi kedaruratan. Betul. Tapi menarik loh kalau misalnya ini ya, kita membaca perdebatan dalam BPUPK itu dan draft awal dari yang namanya pembukaan atau preamble constitution kita itu punya kemiripan dengan misalnya nanti preambulnya Declaration of Independence Amerika, yang itu sebenarnya rumusan awalnya sangat panjang. Nanti bisa dibaca di teksnya Notonegoro yang mengumpulkan itu, dan antara lain misalnya kalau teks Declaration of Independence Amerika itu mendakwa mengapa Amerika harus memisahkan diri dari kerajaan Inggris karena kesalahan-kesalahan atau kejahatan, mungkin istilah ini, tapi kemudian didaftar mengapa Raja Inggris waktu itu sangat otoritarian dan sangat represif pada masyarakat Amerika itu, jadi didaftar. Nah, pembukaan kita yang panjang itu sebenarnya juga menyebut itu. Mungkin inspirasi dari pidato Bung Karno di Bandung, pembelaan itu. Jadi kesalahan dari kolonialisme itu apa saja, itu disebut di situ. Nah, jadi pembukaan yang kemudian kita miliki itu proses sejarah dalam sidang BPUPK ya, yang kemudian yang kita terima kan hanya naskah dari tim 9 ya, panitia 9 yang menghasilkan Pancasila 22 Juni, kemudian oleh Hatta malam hari pada sidang 18 Agustus ya, itu kemudian diubah. Tapi spiritnya itu di sana. Jadi pada pembukaan kita, karena itu menarik, teori Notonegoro itu mengapa sangat berguna di zamannya ya, karena karena waktu itu dia mengatakan dan menunjukkan di studinya pembukaan UUD 45 itu terpisah dari batang tubuh. Sejarahnya gitu. Jadi yang namanya pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila itu hanya dibentuk sekali dan itu yang tidak bisa diubah. Artinya kalau kita generasi baru mengubah itu
Artinya mengubah kesepakatan awal kita membentuk negara bangsa. Di samping tidak ekonomis, tidak efisien, sebenarnya juga mungkin bukan langkah yang bijak, kata Notonegoro ya. Jadi yang boleh diubah adalah batang tubuhnya. Dan reformasi atau ya periode-periode selanjutnya kan sebenarnya menangani perubahan-perubahan itu. Walaupun ya kalau sejarah Republik Indonesia Serikat, kemudian Undang-Undang Dasar sementara memang kemudian juga agak berubah pembukaan, tapi Pancasila masih tetap di sana. Saya kira hal-hal yang menarik. Nah ini ya. Dan jadi dibalikan lagi. Exactly. Jadi tantangan yang sekarang kita hadapi memang kemudian cara menginterpretasikan ini. Tapi aku setuju kalau dalam teori politik kita itu mengenali yang namanya konstitusi di dunia ini tidak ada yang sempurna. Semua itu produk dari bargaining politik, tawar-menawar kekuasaan, ya kan? Jadi ya selama kita hidup di dunia, nanti yang sempurna mungkin di surga. Kalau percaya itu ya. Tetapi artinya selama di dunia itu nggak ada konstitusi yang sempurna, ideologi yang sempurna juga nggak ada. Kalau ngomongin liberalisme, apakah sempurna? Ya enggak, karena ideologi politik itu buatan manusia. Nah, liberalisme, sosialisme termasuk Pancasila kalau kuat sebenarnya mau kita perbincangkan kan dalam rangka membangun Pancasila sebagai filsafat sosial atau sebagai ideologi politik. Nah makanya agama yang krusial adalah menarik karena punya fungsi dan kedudukan berbeda anggapannya itu. Agama itu bisa menjustifikasi misalnya di masa lalu ya perbudakan bisa dibenarkan praktek perbudakan atau misalnya seperti juga negara bangsa ya. Jadi agama bisa misalnya menjustifikasi monarki, tapi agama juga bisa menjustifikasi demokrasi. Ya. Tapi negara bangsa juga gitu. Praktek negara bangsa di Amerika menjustifikasi perbudakan dalam sejarahnya. Di Afrika Selatan juga gitu. Politik apartheid dibenarkan oleh negara dan kadang-kadang juga agama menjustifikasi itu. Tetapi nilai-nilai politik atau masa depan Pancasila menurutku bisa kalau belajar sejarah spiritnya tadi. Mungkin lalu Soekarno menarik teori tentang Letsar dinamis itu seperti bicara tentang bintang penuntun ke depan untuk membahas prinsip-prinsip ini sebenarnya apa. Nah, terus pertanyaannya adalah kemudian ketika kita membaca ulang sila pertama tadi, apakah kemudian konteks beragama tadi itu sebagai apa Pak? Apakah ketika tadi mungkin sepakat dengan yang stabil tadi, berarti itu sebagai hak kita atau sebagai kewajiban. satu kewajiban kan pada akhirnya atau? Ya, ada teks saya kira dari jurnal yang ditulis oleh sarjana dari Korea ya. Jadi dia membandingkan antara Piagam Jakarta dengan Pancasila Soekarno. Salah satu yang problematik itu kalau dalam teori hukum itu ada yang sifatnya jadi ada realisme yang orang membaca dari teks apa adanya, tapi juga misalnya hukum itu bisa dibaca dari segi original intentionnya, dari niatnya bukan dari teksnya. Nah, hal yang lain yang dimaksud juga dalam pengertian hukum itu adalah dalam tingkat tertentu kita bisa menafsirkan hukum itu jadi istilahnya kalau polisi itu punya diskresi atau ya hakim punya diskresi, seperti dosen juga punya diskresi yang nggak diatur oleh hukum. Nah bunyi misalnya dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya itu bisa sangat ambigu, apakah misalnya maksudnya negara boleh ya menarik pajak dari uang rakyat kemudian membayar polisi atau tentara setiap hari mengurusi orang-orang Islam yang misalnya kalau kamu nggak sholat Jumat kamu akan didenda atau misalnya atau itu Piagam Jakarta itu hanya himbauan. Itu kan sebenarnya menimbulkan problematik hukum ya dari segi itu.
Ya, untungnya itu tidak kita hanya hapus. tidak hanya Piagam Jakarta sebenarnya Pak. Sila pertama yang saat ini juga ada juga kan sama posisinya. Apakah bertuhan, mengakui Tuhan itu semacam tadi pertanyaan Rangga itu kewajiban atau itu hak yang harus dilindungi oleh negara? Nah, saya kira tafsir dominan yang hidup dalam masyarakat kita tahu ya, Pak, menganggap misalnya ekspresinya kan dalam profil pelajar Pancasila itu ya, yang disebut pelajar kita itu harus menjadi manusia yang seperti bertakwa, malaikat ya. Bertakwa, Pak. Ya, padahal kalau bertakwa yang dipahami dalam pengertian elementer agama itu udah selesai semua ya, tapi kenyataannya kan nggak bisa hanya mengandalkan itu aja. Tapi orang kemudian juga mencampurkan dengan virtue yang lain dalam belajar Pancasila itu yang mirip dulu butir-butir P4 itu, kesalahan berpikirnya juga gitu. Menurut saya kita perlu filsafat, mempelajari mengapa metaetik itu perlu kita kuasai, karena setiap teori filsafat itu ada teori metaetika itu ada plus minusnya, seperti virtus ya yang dipakai oleh Notonegoro untuk mengembangkan Pancasila itu plusnya apa, minusnya apa. Yang saya kira kita mengembangkan Notonegoro bisa bertitik tolak dari pijakan teori yang dipergunakan oleh Notonegoro misalnya. Tapi ini memang pertanyaan-pertanyaan besar yang saya kira generasi kita mungkin perlu nanti terus mengajarkan pada generasi baru tentang cara berpikirnya. Karena tadi dibilang bahwa ya itu masuk dalam pembukaan undang-undang ya, Pancasila itu. Jadi konsekuensinya dia nggak bisa diganti. Yang bisa diganti adalah yang batang tubuh ya. Iya. Benar kayak gitu. Ya, karena itu konsekuensi historis dan kita nggak bisa apa-apa terhadap hal itu. Ya. Nggak punya kuasa apapun. Ya, mungkin yang paling make sense untuk kita lakukan adalah ya dengan cara membersihkan. Tapi ini juga kata membersihkan itu sama bahaya, kata membersihkan. Bersih-bersih itu kayak gimana gitu. Mengklarifikasi. Nggak bisa juga mengklarifikasi apa kan balik ke belakang dia. Mengklarifikasi bahaya juga. Soalnya yang saya lihat dari perkembangan, malah nggak ada perkembangan mungkin ya. Dari pemahaman terhadap Pancasila, terutama sila 1 ya. Nggak tahu, menurut saya yang paling problematis memang dari dulu sila pertama. Terakhir yang saya dapat ada materi dari teman kita, dosen juga, Mas Rodinal, itu membagikan materi yang didapat dari BPIP ya, tentang poin-poin dari makna dari sila pertama itu adalah beberapa hal itu menyebutkan bahwa kita itu diwajibkan untuk bertuhan dan sebagainya. Itu dari BPIP. Eksplisit dari BPIP. Apakah kita akan diam saja dengan narasi-narasi semacam itu yang dikeluarkan oleh BPIP yang itu adalah dari negara ya? Ya kemungkinan karena berangkat dari tafsir yang agak dangkal dan artikulasinya tidak terlalu advance ya. Tolong dikasih ini. Menurutku ya, karena misalnya ini saya kira juga tahun 70-an kita sering cerita ada seorang filsuf Amerika waktu itu Pak Sidney Hook namanya, datang ke Jakarta dan kemudian diundang oleh waktu itu sejumlah intelektual ya, termasuk sebenarnya generasi Arif Budiman, lalu ada Nurkolis Majid, Ridwan Saidi, segala macam, termasuk beberapa jenderal. Nah, ketika menyangkut topik Pancasila, Pak Sidney Hook itu bertanya ya, dan pertanyaannya menarik. Misalnya dia bilang, kalau saya orang Indonesia, kemudian saya percaya bahwa di balik realitas ini adalah materi, apakah saya bisa dianggap sebagai orang Indonesia yang baik, seperti orang Indonesia lain yang percaya bahwa di balik realitas adalah roh? Nah, pertanyaan metafisik seperti apakah realitas itu roh atau materi, masalahnya adalah apakah perlu ditentukan dan apakah pemerintah harus mengambil kata putus tentang ini? Ya.
atau kalau kita nanti memahami cara kita menafsirkan sila pertama, kemudian sebenarnya fungsi negara adalah menjaga kerukunan dan relasi ya antar agama agar sistem kerjasama sebagai negara bangsa modern tetap bisa berjalan. Jadi lalu tidak mencampuri kebenaran metafisik dari warga negaranya. Itu mungkin tafsir yang agak advance. Kalau BPIP paham mungkin kemudian nggak akan ngomong seperti itu ya kan. Iya, eksplisitnya itu. Tapi bagaimana kita menentukan? Ya, tapi itu memang pertanyaan metafisik yang saya kira memang berisiko kalau misalnya negara mengambil satu posisi mengenai satu pertanyaan metafisik yang itu levelnya memang pada ranah keyakinan setiap orang yang bisa berbeda-beda. Gitu. Kira-kira. Kok kalau saya nggak tahu apakah cara pikir kayak gini tuh benar atau enggak ya. Tapi menurut saya yang paling benar memposisikan Pancasila itu adalah biar tidak terjadi abuse of power yang itu dijustifikasi oleh Pancasila. Bagaimana kalau kita menempatkan Pancasila itu bukan sebagai ideologi yang diimplementasikan ke rakyat atau masyarakat, tapi itu diimplementasikan kepada negara gitu. Jadi Pancasila itu kita pakai untuk negara, bukan untuk masyarakat. Artinya apa? Seluruh pengertian Pancasila sebagai dasar negara kan sebenarnya. Iya, artinya apa? Bukan untuk masyarakat. Selama ini kan Pancasila dipakai untuk mengadili masyarakat. Seharusnya dibalik gitu. Pancasila itu dipakai untuk mengadili negara. Apakah negara, pemerintah ya dalam hal ini, pemerintah itu sudah dijalankan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila atau enggak? Bukan masyarakat sesuai Pancasila atau enggak? Masyarakat seharusnya enggak ada hubungannya dengan hal itu. Ya, saya cukup setuju dengan Desel karena reasonnya begini. Kalau Pancasila itu untuk masyarakat, untuk rakyat gitu, untuk individu, untuk warga. Salah satu sila dalam Pancasila itu kan keadilan sosial. Yang bisa menciptakan keadilan sosial masa seorang warga kan nggak mungkin. Pasti yang punya kuasa. Ya, pengertian republik kan sebenarnya mengapa kita memilih republik dalam pembukaan itu? Ya, itu kan sebenarnya menekankan ide citizenship, kewarganegaraan. Yang dalam pengertian republik, warga negara yang pertama-tama misalnya engage dengan politik ya, dalam arti republik yang sehat itu justru kalau warga negara terlibat, nggak hanya diam atau indifferent, engagement. Tapi juga misalnya republik itu mengandaikan warga negara yang paham mengenai apa itu civic obligation, tanggung jawab civic itu apa. Jadi kalau ada bencana atau ada ketidakadilan, republik yang sehat adalah ketika warga negara ikut speak up yang nanti. Tapi yang juga jadi civic obligation ini sesuatu yang penting. Tapi yang kedua, warga negara yang ketiga ya, yang memiliki imajinasi, pengertian mengenai common good, kebaikan bersama itu apa. Ya. Republik yang sehat ketika misalnya kalau dulu ya wifi misalnya nggak kita bayangkan sebagai common good, tapi ya sekarang kebutuhan itu, tapi juga security, keamanan, air yang bersih, segala macam common good ya. Tapi yang terakhir itu warga negara dengan ciri-ciri virtues atau civic virtues. Yang ini bagian. Nah, yang mau saya katakan sebenarnya pengertian Pancasila mengapa juga kemudian harus atau perlu ya menyentuh warga negara, karena kita berharap republik misalnya memiliki warga negara dengan berbagai standar untuk republik yang baik. Tapi ini pertanyaan, apa itu republik dan apa yang kita bayangkan tentang republik ya kan? Yang Pak Hawi maksudkan itu sebenarnya seharusnya adalah sudah merupakan efek moral dari kalau kita ya. Jadi misalnya kalau kita
memaksakan. Kalau kita menggunakan Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai sesuatu yang seharusnya diimplementasikan kepada pemerintahan negara dalam artian pemerintah ya. Itu yang Pak Awi tadi bayangkan soal keterlibatan negara sebagai yang punya civic obligation juga. Itu menurut saya itu adalah efek moral yang pasti sudah akan ada ketika Pancasila itu sudah kita implementasikan kepada pemerintahan gitu. Misalnya kayak gini. Pancasila kita pakai untuk menguji apakah kebijakan publik, apakah hukum-hukum yang diproduksi oleh DPR dan pemerintah dan macam-macamnya, apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau enggak. Jadi kita memeriksa kebijakan mereka dengan Pancasila. Nah di sini nggak tahu nanti siapa yang punya kewenangan untuk itu. Nah efek dari kebijakan publik dan peraturan dan macam-macam yang sudah kita periksa dengan Pancasila tadi itu, mungkin kayaknya PSP pernah punya proyek soal itu ya. Forum pemeriksaan itu. Efek moralnya itu pasti sudah langsung ke masyarakat. Enggak kita balik, kita paksakan Pancasila kepada masyarakat, sementara pemerintah bebas dari pemeriksaan terhadap Pancasila gitu. Bebas untuk korupsi, bebas untuk macam-macam ya, untuk abuse of power, menggusur sana, menggusur sini, merebut tanah orang. Itu kebalik gitu. Seharusnya kalau Pancasila sudah diterapkan kepada pemerintah, ya semua masyarakat akan dapat efek moral dari itu. Tapi ya aku secara umum setuju dengan itu. Tapi tetap ada satu ganjalan nanti Pak. Sila pertama akan menjadi ganjalan. Tapi gimana kita memaksa misalnya pemerintah harus itu akan jadi selalu jadi ganjalan mau sebentar. Maksudnya gimana ganjalan memaksa pemerintah itu yang ya kalau kita pahami Pancasila sebagai ideologi ya, ideologi mesti punya sifatnya normatif dan itu kita terapkan maksudnya itu pembebanannya kepada negara dalam hal ini pemerintah seperti dikatakan Mas Bisa. Nah, bagaimana negara pemerintah ini meresepsi sila pertama itu kan berarti apakah semua orang yang boleh menjadi pejabat negara itu harus beragama itu. Nah itu akan menjadi ganjaran lain menurut saya. Ya, apapun itu sila pertama kayaknya akan menjadi ganjalan. Ya. Jadi dia ganjalan di dua sisi. Ya, saya paham kalau yang dimaksud itu. Tapi juga sebenarnya hampir semua sila bisa dianggap kalau cara kita menafsirkan keliru ya, atau mungkin saya menyebut keliru mungkin juga terlalu istilah yang terlalu harsh ya, terlalu bold. Tapi kapasitas kita sebagai warga negara dalam memberi makna, misalnya memberi isi konten pada prinsip itu ya. Sebenarnya apa misalnya prinsip ketuhanan itu, apa prinsip kemanusiaan, apa prinsip persatuan kita, apa prinsip demokrasi dan keadilan kerakyatan, dan apa prinsip-prinsip keadilan sosial. Itu kan perlu dengan proses belajar terus-menerus. Dengan kerangka seperti itu kemudian apa akan muncul kekhawatiran yang selalu disampaikan oleh Rizal. Pancasila akan menjadi empty signifier. Jadi dia adalah penanda kosong yang boleh diisi oleh tafsir apa saja oleh orang yang ya pada dasarnya politik adalah selalu ya kontestasi hegemoni gitu ya, dan justru misalnya mengapa demokrasi mengandaikan kita harus respect pada perbedaan, pada konflik gagasan, karena ide-ide memang harus diuji terus-menerus. Dan kesadaran kolektif atau keputusan kolektif yang sementara kita terima itu harus dari proses belajar. Tapi ide harus selalu dikonfrontasikan, diuji gitu. Dan ide yang teruji yang kemudian akan kuat, yang akan dilihat. Hanya ini juga mengandaikan the free market of ideas ini kadang-kadang kan nggak selalu perfect ya, nggak selalu sempurna, karena kadang-kadang informasi atau dikuasai oleh
misalnya kekuatan politik tertentu, public opini bisa dimanipulasi, dan itu menjadi problematik. Termasuk kalau universitas tidak sehat ya, atau misalnya gitu tidak berpegang pada etos ilmu pengetahuan yang benar, ya, kita menyumbang pada pembentukan republik yang mungkin akan toksik. Oleh sebab itu kan ketika balik lagi ke dimensi tadi itu, ketika di buku-buku modul penutup selalu bilang seperti ini, generasi di masa depan atau generasi sekarang boleh menafsirkan, boleh mengubah arti, tapi tidak terlepas dari esensi garis miring spirit Pancasila itu sendiri. Nah itu kan, ya. Nah itu kalau itu penutup di buku-buku yang sering saya baca ya. Jadi ruangnya hanya sampai di situ. Anda boleh menafsirkan kalau harus sesuai dengan esensi atau spirit Pancasila. Kalau di luar itu tidak boleh kayak gitu. Ya udah, itu kan sudah diikat sebetulnya. Jadi di sisi lain kalau saya baca di beberapa modul-modul, ya generasi sekarang sudah diberi kebebasan, silahkan mentafsirkan gitu. Tapi tidak tetap diikat. Jadi Anda boleh lari, tapi ada di sini ada batasnya. Anda berlari kemana-mana, nggak boleh keluar dari batas. Tarik lagi, gitu kan? Itu masih oke. Itu masih oke kalau esensi itu dibiarkan terbuka ya. Yang menjadi masalah ya kalau esensi itu udah ditentukan. Nah masalahnya modul itu selalu menentukan sejak awal. Exactly. Gitu. Tapi dari segi penalaran filsafat, apa yang salah dengan itu? Nah itu kan yang esensi tadi itu loh, Pak. Kan masih yang dari tadi kita bicarakan itu kan tanda tanya besar, dan ada banyak sekali peluang-peluang yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, mulai dari intensi, sejarah, struktur, pembahasan, implementasi, tokoh-tokoh figuratif, dimensi romantis, dimensi glorifikasi. Enggak, maksudku gini, ketika kita mengontrol atau bukan kita ya, negara atau siapapun atau kekuatan tertentu, misalnya mencegah atau tidak menyetujui jenis tafsir tertentu, itu bagian normal dalam politik atau sesuatu yang tidak normal sebenarnya yang kita lihat. Jadi bacaan saya itu gini, ketika kita sepakat membentuk negara bangsa misalnya, atau hidup dalam konteks negara bangsa, kalau teori politik mengatakan, kita sebenarnya bersedia atau bersiap untuk mengorbankan sebagian dari kebebasan kita untuk diatur oleh pemerintah atau negara. Jadi karena hidup dalam keadaan alamiah, state of nature, yang sebenarnya merupakan satu situasi kebebasan sempurna, complete freedom, itu tidak kita harapkan atau bukan sesuatu pilihan yang menurut kita terbaik. Karena itu kita memilih untuk memiliki pemerintah dan negara dalam rangka itu. Tapi kuncinya menurut saya justru perbedaan demokrasi dengan masyarakat non demokratis adalah kita tetap mengandalkan ya otonomi setiap individu warga negara dan setiap kelompok untuk ikut bersama-sama engage menentukan nasib bersama dan nasib mereka sendiri yang terbaik. Saya kira itu. Tapi memang banyak persoalan yang nanti perlu kita kaji lebih jauh dari diskusi kita hari ini. Apa? Kita tidak punya kesimpulan. Saya kira kita masih banyak punya arah ya, agenda-agenda agenda penelitian termasuk topik-topik yang perlu kita telusuri. Jadi ini saya kira bincang Pancasila menjelajah ide dan gagasan sampai ke tepi, mendobrak ketidaktahuan dan kebodohan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu di lain kesempatan. Salam Pancasila. Salam.